Saat dia berhenti menghubungimu, kamu panik. Saat dia membatalkan rencana, hatimu serasa jatuh. Saat dia menjauh, kamu tenggelam dalam pikiran sendiri. Yang paling menyakitkan, kamu mulai percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi kamu salah. Ini bukan akhir. Ini peluang terbesar untuk membalikkan keadaan. Tetap di sini, aku akan tunjukkan caranya. Jangan lewatkan satu detik pun, karena jika kamu lengah, kamu bisa kehilangan kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Kalau kamu siap untuk mengambil kembali kendali atas hidup dan hubunganmu, tulis di komentar, "Saya mengendalikan." Sejak kecil, kamu diajarkan untuk jadi pria yang baik, selalu berkomunikasi, selalu mencoba memperbaiki. Tapi saat dia mulai menjauh, kamu panik. Kamu kirim lebih banyak pesan, kamu hubungi lebih sering, kamu jelaskan dirimu berulang-ulang. Hasilnya, dia justru makin menjauh. Pernah merasa seperti itu? Kamu tidak sendiri. Dunia kencan modern adalah medan perang, dan banyak pria kalah karena tak mengerti cara kerja psikologi wanita. Tapi hari ini, semua berubah. Aku akan bongkar alasan kenapa dia menjauh, bagaimana menghadapi ujiannya yang tak terlihat, dan cara membuatnya merindukanmu. Tanpa merendahkan diri, tanpa mengejar, tanpa kehilangan harga dirimu. Tonton sampai akhir, karena jawaban yang kamu cari ada di sini. Nomor 1. Kenapa dia menjauh? Kamu merasakannya, kan? Dulu dia yang paling semangat menyapamu malam-malam, memamerkan kalian di stories, dan tersenyum lebar tiap kali kamu datang. Sekarang, dingin, jauh. Obrolan panjang kalian berubah jadi balasan singkat yang bahkan terasa dipaksakan. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Apa kamu melakukan kesalahan? Apa dia sudah menemukan orang lain? Tapi tenang dulu, ini bukan soal satu kesalahan atau kehadiran pria lain. Dia menjauh karena kamu jadi terlalu bisa ditebak. Awalnya, kamu adalah misteri yang membuatnya penasaran. Dia memikirkanmu, bertanya-tanya di mana dirinya berdiri dalam hidupmu. Tapi begitu kamu selalu tersedia, selalu cepat membalas, selalu ada, teka-teki itu lenyap. Dan saat sesuatu jadi terlalu mudah, nilainya perlahan menghilang. Dia tak lagi merasa perlu untuk berusaha. Ketertarikan wanita muncul dari emosi, dari rasa penasaran. Bukan karena logika. Jadi ketika dia mulai lama membalas atau membatalkan rencana, kamu pikir dia cuma sibuk. Padahal dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Dia sudah tahu cara kamu akan merespons segalanya. Tidak ada lagi kejutan. Tidak ada lagi tantangan. Dalam dunia hubungan hari ini, saat seorang wanita merasa telah memilikimu, pikirannya mulai bertanya, apa aku bisa dapat yang lebih baik? Harsh tapi nyata, mereka tidak mencari pria yang mudah dimiliki. Mereka mencari pria yang layak diperjuangkan. Jadi ketika dia mulai menarik diri, itu bukan hanya ujian kesabaran, itu ujian harga dirimu. Apakah kamu akan tetap tenang atau justru mengejarnya seperti pria lain? Masalahnya, banyak pria gagal di titik ini. Mereka panik, menganalisis segalanya, lalu jatuh dalam siklus desperate. Dan itu adalah pembunuh terbesar dalam ketertarikan. Begitu dia merasa kamu lebih butuh dia daripada dia butuh kamu kehilangan daya tarikmu. Wanita bisa merasakan desperation, seperti hiu mencium darah. Saat mereka merasa emosimu tergantung pada respons mereka, mereka mundur. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak tertarik pada kelemahan. Jika kamu mengecek apa semuanya baik-baik saja, atau mengirim pesan berturut-turut karena tak dibalas, kamu sudah kehilangan kendali. Kamu pikir solusinya adalah menjelaskan perasaanmu, mengingatkan dia tentang kenangan indah. Tapi kenyataannya, kata-kata tidak bisa menghidupkan kembali gairah. Yang bisa, emosi. Dan saat ini satu-satunya emosi yang dia rasakan darimu adalah ketertebakan. Pria yang bisa ditebak tidak mengguncang hatinya. Pria yang bisa ditebak tidak membuatnya bertanya-tanya apakah dia cukup berharga. Dan itu justru yang harus kamu bangkitkan kembali. Nomor 2. Ujian diam yang tak terlihat. Ini adalah bagian yang sering luput dari perhatian banyak pria. Sebuah ujian sunyi dan bisa jadi salah satu yang paling sulit. Tanpa sepatah kata, dia mulai menjaga jarak, memberi ruang. Tapi jangan salah,
Ini bukan sekadar dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Ini adalah ujian. Dia sedang mengamati bagaimana kamu merespons. Saat dia berhenti menghubungi, kamu punya dua pilihan, mengejarnya dengan panik atau berdiri tegak, tenang, dan membiarkannya datang kepadamu. Yang perlu kamu pahami adalah, semakin kamu kejar, semakin dia menjauh. Ini bukan soal bersikap cuek atau pura-pura tidak peduli. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Wanita tertarik pada pria yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Mereka ingin melihat apakah kamu cukup kuat untuk tidak terjatuh dalam permainan emosi. Karena ketenangan, pengendalian diri, dan kepercayaan diri, itulah yang sesungguhnya memikat. Jika kamu langsung bereaksi saat dia memberi jarak, kamu memberi kesan bahwa hubungan ini lebih penting dari harga dirimu sendiri. Dan ketika kamu terlihat terlalu butuh, tantangan itu hilang. Tak ada lagi rasa penasaran, tak ada lagi daya tarik. Tapi kalau kamu bisa tetap fokus pada hidupmu, tetap kokoh meski dia menjauh, justru disitulah daya tarikmu tumbuh. Ujian ini bukan cuma soal siapa yang kirim pesan duluan. Ini tentang kestabilan emosionalmu. Kalau kamu panik, kamu hancurkan semua fondasi yang sudah kamu bangun. Tapi kalau kamu tenang, sibuk dengan duniamu sendiri, dia tak hanya akan merindukanmu, dia akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Lebih dalam, lebih menghargai. Nomor 3, seni menjaga jarak. Wanita jatuh cinta bukan pada pria yang selalu ada, tapi pada pria yang tak sepenuhnya bisa dimiliki. Pria yang terus hadir, selalu siap, dan berusaha keras menyenangkan, seringkali gagal membuat jantung mereka berdebar. Tapi pria yang menciptakan ruang, yang hadir secukupnya, dan membiarkan mereka bertanya-tanya, justru yang tak bisa mereka lupakan. Jarak terkendali adalah seni membuat wanita mengejarmu tanpa perlu satu kata pun terucap. Ini bukan tentang membanjiri perhatian, tapi menciptakan rasa penasaran. Ketika kamu terlalu mudah ditebak, daya tarikmu memudar. Tapi saat kamu misterius, kamu menciptakan daya magnetis. Bayangkan sensasi membuka hadiah. Yang membuatnya spesial adalah antisipasinya. Rasa ingin tahu tentang isi di balik bungkusnya. Begitu dibuka, misterinya hilang, kegembiraannya berkurang. Begitu juga dalam hubungan. Wanita ingin merasakan degup penasaran. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak menghubungi? Apakah dia memikirkanku? Kunci dari jarak terkendali adalah tahu kapan harus mundur. Bukan dengan drama, bukan dengan kode-kode di media sosial. Cukup pergi jalani hidupmu. Fokus ke gym, teman, tujuan. Biarkan dia merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiranmu, dan biarkan emosi itu berbicara untukmu. Tapi ini bukan permainan. Ini tentang keseimbangan kekuasaan, menunjukkan bahwa kamu tidak mudah dikendalikan. Ketika dia merasa kehilangan kontrol, instingnya adalah ingin kembali menggenggamnya. Itulah saat dia mulai mengejarmu. Jarak terkendali bukan berarti dingin, tapi strategis. Kurangi inisiatif, berhenti menyukai postingannya, hentikan pengorbanan waktu hanya untuknya. Semakin kamu menghilang, semakin dia sadar berapa banyak kamu berarti. Jika selama ini kamu yang mengejar, sekarang waktunya berhenti. Biarkan dia yang mendekat, yang menghubungi lebih dulu, yang ingin tahu apakah kamu masih tertarik. Saat itulah kekuatan berbalik. Kamu bukan lagi pria yang meminta perhatiannya, kamu adalah pria yang patut diperjuangkan. Nomor 4. Saat dia kembali, inilah kesalahan yang paling sering terjadi. Dia menjauh, kamu tetap tenang dan tidak mengejar. Lalu tiba-tiba, seperti yang sudah bisa ditebak, namanya muncul di layar ponselmu. "Hei, apa kabar?" 5 kata yang terdengar sederhana tapi cukup untuk membuat hatimu berdebar. Kamu merasa menang, tapi justru disinilah banyak pria terpeleset. Mereka menghancurkan semua kemajuan yang telah dibangun hanya karena satu respons yang salah. Ketika dia muncul kembali, nalurimu mungkin akan mendorongmu untuk langsung merespons, memberikan perhatian penuh, dan memastikan dia tidak pergi lagi. Tapi justru itulah yang akan membuatnya menjauh lagi. Dia tidak kembali karena dia merindukan sosokmu yang dulu selalu mengejarnya. Dia kembali karena diam dan jarak yang kamu ciptakan membuatnya sadar bahwa kamu bukan pria sembarangan. Jangan membuat kesalahan dengan langsung kembali ke mode
pria yang kehilangan arah. Karena saat dia muncul lagi, itu adalah tes. Wanita tidak sekadar mengirim pesan karena iseng. Mereka ingin tahu, apakah mereka masih punya kuasa atas dirimu? Dan ini yang harus kamu pahami. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka secara naluriah tertarik pada pria yang tidak bisa mereka kontrol sepenuhnya. Kalau kamu membalas pesan "hey" dengan antusias berlebihan, kamu memberinya sinyal bahwa dia masih mengendalikan situasi. Dan saat dia merasa dominan, rasa tertariknya akan langsung anjlok. Ingat, ketertarikan tidak tumbuh dari rasa aman, ketertarikan tumbuh dari rasa penasaran dan tantangan. Inilah momenmu untuk tetap tenang. Jangan buru-buru membalas, jangan beri dia kepuasan seolah-olah kamu sudah menunggu pesan itu. Ambil waktumu. Saat membalas, bersikaplah netral. Bukan dingin, bukan manis, netral. Contohnya, "Hei, senang dengar kabarmu. Ada apa?" Ringkas tanpa emosi berlebihan. Biarkan dia yang memulai percakapan, biarkan dia yang penasaran apakah kamu masih tertarik. Sekarang, kamu yang memegang kendali, dan tanggung jawabmu adalah mempertahankan itu. Kalau kamu membalas terlalu cepat, kamu memberitahu dia bahwa kamu masih sama seperti dulu. Tapi jika kamu tenang, terkontrol, dan tidak reaktif, kamu menunjukkan bahwa kepergiannya tidak menghancurkanmu. Wanita menginginkan pria yang stabil secara emosional, yang tidak panik saat ditinggal, yang tidak meminta-minta perhatian. Pria seperti itulah yang membuat mereka tertarik, itu yang membuat mereka mengejar. Tapi ini penting, jangan ulangi kesalahan lama. Ketika dia kembali, dia akan mencoba menguji batasanmu. Dia akan bilang, "Aku kangen," atau "Aku sering mikirin kamu." Dan bagian dari dirimu mungkin ingin percaya dan luluh. Tapi jangan langsung kembali ke mode pria yang kehilangan arah. Jangan langsung beri dia prioritas hanya karena dia memutuskan untuk kembali. Kalau dia ingin bertemu, jangan langsung kosongkan jadwal. Katakan bahwa kamu akan cek waktumu. Biarkan dia merasakan bahwa kamu tidak lagi mudah digoyahkan. Ini bukan soal jadi dingin. Ini soal menghargai diri sendiri dan menetapkan standar. Wanita menghargai pria yang punya batasan dan menghargai waktu mereka. Kalau dia merasa bisa datang dan pergi sesuka hati tanpa konsekuensi, dia akan terus melakukannya. Tapi kalau dia tahu bahwa untuk kembali, dia harus menunjukkan keseriusan, dia akan berpikir 2 kali sebelum meninggalkanmu lagi. Nomor 5, tahu kapan harus pergi. Setiap pria akan sampai pada titik di mana dia harus bertanya, apakah ini masih layak dipertahankan? Pertanyaan ini tidak hanya berlaku untuk hubungan cinta, tapi juga pekerjaan, pertemanan, bahkan cara hidup yang selama ini dijalani. Salah satu kesalahan terbesar adalah bertahan terlalu lama hanya karena takut kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur dibangun. Ini bukan sekadar soal harga diri, tapi tentang menjaga kesehatan emosional dan mentalmu. Jangan anggap remeh keputusan ini. Menghargai dirimu sendiri jauh lebih penting daripada tetap tinggal dalam situasi yang hanya menguras energi dan merusak dirimu perlahan-lahan. Kadang, ketidakhadiran seseorang, sikap yang tidak konsisten, atau pola hubungan yang berulang-ulang dan menyakitkan adalah tanda bahwa sudah waktunya untuk mundur. Tidak apa-apa mengakui bahwa kamu sudah memberi lebih dari cukup. Melepaskan bukan berarti takut berkomitmen. Ini tentang melindungi waktu, energi, dan masa depanmu. Berhenti bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bukti kedewasaan. Tanda bahwa kamu cukup bijak untuk memilih jalan yang lebih baik, meskipun itu berat. Banyak orang takut pergi karena takut sendirian atau merasa gagal. Tapi yang sering mereka lupa, bertahan dalam sesuatu yang buruk jauh lebih menyakitkan daripada pergi. Kadang satu-satunya cara untuk benar-benar tumbuh adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai dan tujuan hidupmu. Tidak semua orang atau situasi layak kamu perjuangkan terus-menerus. Jika seseorang tidak menghargaimu atau tidak menunjukkan keinginan untuk membangun sesuatu yang nyata bersamamu, itu sinyal yang jelas. Waktunya untuk pergi. Berhentilah mencari alasan untuk bertahan dalam hubungan yang tidak membangun. Jangan merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Melepaskan bisa jadi hal terbaik yang kamu lakukan. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang akhirnya akan belajar dari kehilanganmu. Setiap kali kamu merasa ragu, ingat ini.
Berhenti bukanlah kekalahan. Itu adalah bentuk paling dalam dari cinta terhadap diri sendiri. Jangan takut memilih jalan yang sulit, karena seringkali itulah jalan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih membahagiakan. Kalau kamu siap mengambil kembali kendali atas hidup dan hubunganmu, tulis di komentar, "Saya dalam kendali." Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih berani. Jangan biarkan orang yang tidak bisa melihat nilaimu membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kamu adalah hadiah, dan hanya mereka yang benar-benar menghargai yang pantas mendapat tempat di hidupmu. Ingat, perempuan akan selalu tertarik pada pria yang tahu harga dirinya. Dan ketika kamu tidak lagi tergantung pada persetujuan mereka, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati dan hubungan yang jauh lebih sehat. Terima kasih sudah menonton. Ingatlah, kedamaian dan kebahagiaan sejati dimulai saat kamu memilih untuk berpihak pada dirimu sendiri.